Saya anak tentara, kakek saya tentara, suami saya juga anak tentara, keluarga saya banyak tentara gitu. Masih ingat ini si Ibu Retno, orang komisioner KPAI yang begitu gencar mengkritik Kang Deddy Mulyadi terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Menurut saya bukan karena tentara atau militernya gitu, tetapi bahwa membangun kedisiplinan anak itu ya dilakukan dari dia masih kecil, itu dibangun. Anak-anak ini misalnya SMA, lalu umurnya sekarang 16 tahun, dia udah kebentuk 16 tahun di rumahnya kayak gitu kok. Nah, di lingkungan dia hidup tuh udah kayak gitu. Lalu seolah-olah Bim Salabi mau diubah dalam 6 bulan. Kok saya ragu ya? Nah, dia sendiri tahu kan bahwa pembentukan karakter anak itu dimulai sejak dini. Bahkan kalau dalam Islam itu dimulai dari hubungan si suami dan istri, itu sudah merupakan awal dari pembentukan karakter anak. Kang Deddy mengirimkan siswa ke barak militer itu justru untuk membentuk kembali karakter manusia itu kembali ke fitrahnya. Bukankah dalam Islam itu ada sebuah hadis yang sangat populer? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Maka disitulah peran orang tua untuk bisa membentuk dia mau jadi burukkah atau menjadi baikkah. Nah, dan sekarang banyak siswa bermasalah khususnya di Jawa Barat ini, dan Kang Deddy ingin mengembalikan karakter anak itu kepada fitrahnya. Makanya Kang Deddy membuat kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Namun saya nggak habis pikir ini bagaimana ini pemikiran si orang-orang KPAI ini yang selalu mengkritik, menghujat kebijakan Kang Deddy, sementara mereka sampai saat ini tidak ada aksi nyata mereka. Mereka hanya berdiskusi, membahas masalah di atas meja, sementara mereka tidak peduli apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Apalagi baru-baru ini ada lagi nih kabar yang tidak mengenakan, bahwa KPAI menemukan tindakan-tindakan yang bisa mengarah ke pelanggaran HAM di barak militer itu, seperti intimidasi terhadap siswa. Bahkan diberitakan ini seperti di harian Kompas, bahwa ada siswa yang diancam ketika tidak mau mengikuti barak militer tidak akan naik kelas. Justru menurut saya itulah yang harus dilakukan, karena selama ini saya menyaksikan kalau dulu anak yang nakal, yang membangkang itu tidak naik kelas. Tapi sekarang setelah adanya undang-undang atau apalah peraturan-peraturan baru ini, banyak anak kok yang nakal, yang bahkan yang tidak bisa baca tulis itu harus naik kelas. Ini gimana konsepnya pendidikan di kita ini? Ini sangat ironi, sangat memalukan dan memilukan sekali. Sehingga banyak kita saksikan anak yang belum bisa baca tulis, yang kelakuannya nakal, membantah ke guru, melawan orang tua, tapi bisa naik kelas. Kok bisa begini? Sementara dulu yang belum bisa baca tulis tidak naik, biarkan dia belajar lagi, mengulang lagi. Nah, kalau sekarang kan nggak ada aturan seperti itu. Mau bisa baca tulis, mau nakal, mau baik, naik semua. Gimana? Justru Kang Deddy di sini ingin mengembalikan kembali marwah pendidikan. Nah, makanya Kang Deddy menantang balik ini KPAI ini. Silahkan urus ini anak-anak yang bermasalah khususnya di Jawa Barat. Masih banyak anak-anak yang bermasalah yang tidak tercover oleh program Kang Deddy. Nah, di sini mari kita lihat apa aksi nyata dari KPAI tersebut ketika Kang Deddy menawarkan seperti itu. Oke, kita simak ini tantangan Kang Deddy buat KPAI. Dengarkan nih KPAI. Saya tidak akan, gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran, gitu loh. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Saya mengucapkan terima kasih ya pada Pak KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan. Karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi kapasitas, kualitas, dan kapabilitas organisasi serta diri yang ada di dalamnya. Karena memang tugasnya melindungi anak-anak di Indonesia. Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab. Karena begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani. Sehingga ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati wali kota itu harus memberikan jalan, meskipun jalan itu darurat. Ketika ada bencana, bisa jadi ada orang yang sakit, bisa jadi yang menanganinya bukan dokter spesialis, tapi hanya seorang mantri biasa atau perawat.
maka perawat itu harus melakukan tindakan. Walaupun dia tidak memiliki spesifikasi di bidang itu, karena minimal tindakannya memberikan rasa lega dan mengobati psikologi orang yang mengalami masalah atau rasa sakit atau musibah. Tapi kalau membiarkannya, kita berdosa, tidak melakukan sesuatu ketika ada peristiwa yang mestinya kita berbuat. Dan selanjutnya, kami mohon dengan sangat KPAI untuk menangani. Masih banyak anak-anak yang hari ini tidak tertangani oleh Pemprov Jabar dan Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Masih banyak. Mohon KPAI agar ditangani mereka, agar tugas-tugas saya menjadi ringan. Dan selanjutnya ada yang lebih berat lagi, perlu KPAI memahami. Hampir setiap hari saya mendapat laporan dan saya bekerja sama dengan para Kapolres dan Kapolres dari seluruh provinsi Jawa Barat didukung oleh Kapolda Metro, Kapolda Jabar untuk melakukan tindakan penyidikan, bahkan penahanan terhadap orang-orang yang melakukan pelecehan seksual pada anak-anak kita yang di bawah umur. Yang itu saya tidak pernah bercerita dan tidak pernah speak up karena saya harus melindungi mereka. Banyak yang dilakukan oleh ayahnya, oleh ayah tirinya, oleh pamannya, bahkan oleh kakeknya. Anak-anak di bawah 10 tahun, di bawah 15 tahun. Ada juga yang dilakukan oleh oknum-oknum guru ngajinya. Dan itu hampir merata di setiap kabupaten kota di Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi. Untuk itu saya mohon KPAI segera turun ke daerah-daerah, gerakan KPAI daerah-daerahnya untuk memberikan pelindungan. Lakukan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak kita. Mari kita bergandengan, bekerja sama untuk melindungi anak Indonesia. Anak Indonesia bukan hanya anak yang tinggal di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia yang perlu dilindungi oleh kita semua. Terima kasih ya pada semuanya. Salam, semoga kita sehat dan bahagia selalu. Nah, silakan. Anda KPAI ini bergerak turun. Terapkan teori-teori Anda itu. Implementasikan hasil temuan-temuan Anda. Bisakah Anda mengatasi permasalahan anak nakal yang seperti Kang Deddy? Jangan cuma omon-omon saja Anda.